Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Jadi, ada seorang pengusaha ingin mengembangkan lini produk teleponnya. Nah, untuk dalam rangka pemahaman pasar, pengusaha tersebut mengumpulkan 2.000 data handphone yang di dalamnya ada berupa fitur baterai power, Bluetooth, clock speed, dual SIM, dan lain-lain hingga price class-nya. Nah, jadi saya sebagai business analytics diminta pengusaha tersebut untuk menganalisis data tersebut hingga menjadi sebuah interpretasi hingga bisa membantu pengusaha tersebut mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kita analisis eksploratory-nya dulu. Nah, analisis eksploratory itu adalah kita mengambil insight apa aja yang bisa diambil dari data mentah tersebut. Nah, jadi di sini saya menggunakan core plot. Kita run saja di line 12. Ya, jadi di sini muncul gambar bagaimana korelasi antar variabel. Nah, saya ambil contoh seperti RAM dengan price class. Nah, di sini korelasinya signifikan bernilai 82% atau 0,82. Jadi, pengusaha tersebut perlu memperhatikan fitur RAM untuk lini produk barunya. Nah, karena dari sini korelasi antara RAM dengan price class itu sangat tinggi. Oke, jadi selanjutnya itu dengan menggunakan sebuah box plot. Ini kita run saja. Nah, jadi nanti di gambar ini muncul sebuah informasi yang sama dengan core plot, tetapi ada tambahan yaitu outlier-nya. Jadi di variabel tersebut dapat terlihat outlier mana saja yang ada pada variabel atau fitur-fitur tersebut. Baik, di sini ada sama seperti tadi core plot, ada RAM versus price class, dan semuanya di sini dibandingkannya dengan price class, seperti itu. Nah, yang membedakan dengan core plot adalah di sini kita dapat mengetahui outlier dari data variabel tersebut. Nah, di sini ada dua outlier. Yang pertama di front kamera. Itu di low end dan high end. Dan di pixel height itu ada di low end. Nah, perbedaannya itu tadi dari core plot dan box plot. Nah, setelah kita analisis eksploratoris, nah, langkah selanjutnya adalah kita klasterisasi. Nah, klasterisasi itu kita membedakan antara handphone yang low class, high class, dan yang ketiga high class juga, tapi fiturnya berbeda dengan high class yang pertama, seperti itu. Nah, karena ini lama bila di run, maka saya sudah nge-save hasilnya. Jadi gambar itu seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa yang warna biru itu adalah low class. Nah, yang warna hijau adalah high class. Yang warna merah juga high class juga, tetapi berbeda dengan fitur dari yang warna hijau. Kalau yang warna merah ini dia lebih advance fiturnya daripada yang warna hijau. Sedangkan yang warna biru ini dia masuk ke low class. Nah, artinya apa? Di sini berarti pengusaha tersebut harus mampu mengelompokkan lini produk barunya. Apakah dia nanti berada pada di kolom warna biru, atau berada di warna hijau, atau di warna merah. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah kita mencari tahu sebenarnya ada berapa klaster yang optimal untuk dibuat. Nah,
Ini kita run di line 212. Baik, jadi gambar di sini menunjukkan bahwa titik putus-putus ini berada di poin 3. Nah, yang artinya adalah pengelompokan itu bagusnya itu dibagi menjadi 3, di mana pengelompokan yang tadi sudah saya lakukan yaitu ada berwarna biru, hijau, dan berwarna merah. Berarti pengelompokan tersebut sudah optimal dan baik seperti itu. Nah, kenapa warna 3? Karena poin di sini yang paling tinggi di antara semuanya. Oke. Selanjutnya dari klasterisasi adalah kita membuat reduksi data. Nah, jadi sekarang di line 224. Nah, jadi fungsi reduksi data ini apa? Jadi dari sekian variabel kita ingin melihat mana yang memang benar-benar berkontribusi gitu, yang paling baik gitu. Nah, jadi di sini masih belum tereduksi datanya karena variabelnya itu masih sampai 21. Nah, sehingga kita perlu untuk mengurangi dari variabel tersebut dengan cara kita run di sini. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini, 14. Nah, jadi di sini dimensinya sudah berkurang menjadi 14. Nah, kita membuat sebuah batasan dulu. Nah, batasannya caranya membuatnya adalah dengan melihat poin dari setiap dimensi. Nah, dalam teorinya adalah kita dapat mereduksi data yang bernilai kurang dari sama dengan 1. Nah, di mana di sini nilai yang kurang dari sama dengan 1 adalah dimensi 10 hingga dimensi 14. Jadi yang dapat diterima adalah dimensi 1 hingga dimensi 9. Seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita melihat dari variabel di setiap dimensi. Contohnya seperti ini. Baterai power kita lihat di sini satu persatu nilai mana yang paling tinggi dari setiap dimensinya. Nah, untuk di sini baterai power kita lihat dimensi pertama, kedua, ketiga hingga dimensi 14. Jika nilai tersebut berada pada dimensi 10 dan dimensi 14 karena dimensi tersebut sudah direduksi, maka fitur tersebut tidak dapat diikutsertakan seperti itu atau tidak diutamakan gitu. Nah, kita lihat baterai power di sini. Yang paling tinggi adalah di dimensi 4, 0,6. Nah, karena yang lainnya rendah dan dia berada di dimensi 4. Dan baterai power ini berarti termasuk yang tidak direduksi gitu. Nah, untuk fitur yang direduksi, contohnya adalah talk time. Di sini talk time yang paling tingginya adalah berada pada di dimensi 10. Dia berada di dimensi 10. Nah, sedangkan kalau tadi kita lihat bahwa dimensi 10 itu nilainya 0,9. Jadi fitur talk time ini bisa direduksi seperti itu. Kita langsung masuk ke selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melihat variabel mana yang memang benar-benar berkontribusi gitu terhadap price class. Nah, kita bisa run ini. Nah, jadi nanti keluar datanya seperti ini. Nah, cara bacanya adalah kita melihat bintang yang ada di samping variabelnya atau fiturnya gitu. Nah, di sini
ada baterai power, ada internal memory, ada mobile weight, ada encores, ada primary kamera, ada tinggi lebarnya HP dan RAM, dan yang terakhir adalah Wi-Fi. Nah, fitur atau variabel tersebut adalah yang paling berkontribusi terhadap price class gitu. Nah, jadi nanti di keputusan dalam mengembangkan lini produk selanjutnya, pengusaha tersebut dapat memperhatikan hal-hal seperti ini yang sudah dilakukan seperti itu, yang sudah diprediksi. Nah, selanjutnya kita akan memplot prediksi tersebut. Nah, gambarnya seperti ini nantinya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap handphone yang berada pada nilai 1,0 itu berarti dia masuk ke high class seperti itu. Nah, untuk yang berada di 0,0 semakin ke bawah itu dia low class. Nah, jadi pengusaha tersebut dapat memperhatikan apakah ini produknya berada nanti di high class atau di low class. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menguji bagaimana metode yang telah kita lakukan tadi untuk memprediksi itu akurat, seperti itu. Nah, dengan menggunakan fungsi seperti ini, Logitalk. Nah, nanti dia menunjukkan hasil bahwa p-value-nya adalah 0,9803, yang berarti bahwa akurasi dari prediksi yang telah kita lakukan itu dinilai 98%. Nah, di mana berarti prediksi tersebut dapat kita sebagai acuan untuk pengambilan keputusan lini produk. Nah, untuk yang terakhir adalah kita memprediksi dari data yang unlabeled. Jadi tadi kita memprediksi dari data yang training, kita sekarang akan memprediksi data yang unlabeled. Nah, ini saya langsung masuk ke plotnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Dari data 2000 handphone yang memiliki probabilitas tinggi sebagai telepon dari kelas harga tinggi, itu ditunjukkan pada nilai 1,0. Nah, jangan sebaliknya di posisi 0,0. Seperti itu. Jadi dari hasil analisis data tersebut yang sudah dilakukan, dapat dibuat kesimpulan dan saran untuk pengusaha tersebut. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengembangkan lini produk yang akan dilakukan oleh wirausaha tersebut, diperlukan pendalaman pemahaman dari hasil analisis yang tadi sudah dilakukan. Nah, dengan keputusan yang berbasis data tadi, diharapkan wirausaha tersebut dapat mengambil keputusan terbaiknya. Nah, tentunya diperlukan juga validasi-validasi selanjutnya agar hasil tersebut bisa akurat. Nah, untuk pengambilan keputusan diperlukan tentunya kolaborasi antara interpretasi hasil yang baik dengan pengalaman wirausaha pengusaha tersebut. Nah, sarannya adalah yang pertama, dari hasil analisis korelasi yang tadi, yang paling berpengaruh itu terhadap kelas harga adalah RAM. Jadi untuk mengembangkan lini produk selanjutnya, pengusaha tersebut perlu memperhatikan RAM, karena korelasinya terhadap price class itu sangat tinggi. Nah, yang kedua adalah karena tadi pengelompokan dibagi menjadi 3, yang berwarna hijau, merah, dan biru, lini produk yang selanjutnya akan dibuat itu harus tahu posisinya di mana, apakah dia di warna biru yang artinya low class atau di warna hijau yang artinya dia high class, tetapi berbeda dengan fitur dari yang warna merah, di mana high class juga, tapi fiturnya itu lebih advance dari yang warna hijau.
Nah, untuk saran yang ketiga adalah untuk menentukan variabel atau fitur yang menjadi utama lini produknya adalah dengan melihat variabel tadi yang tidak terreduksi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang keempat adalah fitur atau telepon yang paling memberikan kontribusi dalam memprediksi kelas harga ada pada jumlah bintang yang tadi di sampingnya itu. Nah, sehingga wirausaha tersebut dapat memprediksi fitur apa yang menjadi utama dalam lini produknya. Dan saran yang terakhir adalah bila lini produknya nanti berada pada kelas harga yang tinggi, wirausaha tersebut dapat melihat fitur yang berada pada posisi 1,0 yang tadi. Baik, sekian. Terima kasih pemaparan dari hasil studi kasus tadi. Harap dapat memberikan informasi dan insight untuk orang yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.